Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat setengah siang ya teman-teman, mohon maaf tadi terlambat karena ada kendala hujan ya, dan kami di sini membawa beberapa tim ya. Perkenalkan, ini yang sudah lama sudah kenal sama saya, Bu Mukini adalah sebagai pembimbing atau pembina dalam program PKK ya, ataupun pimpinan dari lembaga kursus pelatihan ataupun LKP Amuskin Kriya Terapis yang berada di Desa Gombang, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung. Jenengan nanti akan dibimbing oleh instruktur kami. Saya kenalkan satu persatu. Beliau Bapak Acip, ini dari Surabaya sebagai iduga kami. Jadi penyaluran tenaga kerja khusus untuk refleksi. Beliau punya rumahnya ya, punya standnya refleksiologi. Yang sampingnya adalah pengajar untuk akang-akang yang terganteng, beliau Bapak Ajat Sudrajat nanti yang mengajarin jenengan. Kalau yang tengah itu namanya Bu Sri Ulama, beliau pendidik penguji pijat refleksi Indonesia yang akan membimbing jenengan bersama saya. Dan beliau dibuka maskernya Bu, biar tahu wajahnya. Nah, Bu Ulama dibuka maskernya juga. Nanti kalau enggak tahu wajahnya gimana gitu ya. Ini beliau Bu Sri Ulama. Yang sebelahnya lagi adalah Bu Motarotin, beliau orang Tulungagung. Beliau yang punya refleksiologi Ertin di Kabupaten Tulungagung sebagai iduka kami ya, iduka dari lembaga kursus pelatihan Amuskin Kriya Terapis. Nah, kenapa saya membawa tim yang sangat banyak? Di belakang sana ada yang namanya Mas Ilham sebagai editor. Oh ini ding, di depan ternyata. Ini Mas Ilham sebagai editor dan pengambil gambar, operator ya. Di belakang sana juga ada Mas Zen, dan Mbak Risa adalah yang akan menentukan nasib-nasib jenengan nanti ya. Dia yang pembagi keuangan itu ya. Jadi hari ini akan saya berikan dibuka program PKK di LKP Amuskin Kriya Terapis Tulungagung pada tahun 2021 resmi saya buka. Belajar sayang seperti panjenengan masih muda itu benci dengan pijat saya waktu diajari adik saya. Kok capek banget ya, sampai tanganku melepuh-melepuh begini cari uang, kok susah banget. Ini curhat ya. Pertama kali membenci ibu dulu sama pijat, namanya pijat itu. Tapi ketika berjalan nanti setelah jalan kira-kira 6 bulan ke atas sampai 1 tahun, akhirnya mendarah daging. Ibu sekarang kalau nggak mijet orang itu sakit badannya ibu loh, serius. Jadi anak-anak ibu sampai tanya ya yang di pondok itu, Ma, panjenengan mijet orang berjam-jam kok kuat toh Ma? Saya aja mijet Mama 5 menit capek gitu. Nah itu loh usia panjenengan, anak saya kelas 3 SMA. Sampai dia nggak pernah minta apa-apa dari saya karena ibunya itu nggak tega lah lihat ibunya keringatnya beromosan 2 jam 3 jam mijet orang loh. Tapi di situ akhirnya saya kasih tahu, Nak, ini jiwa ragaku sudah mencintai yang namanya pijet. Ibu nggak bisa kalau nggak mijet orang gitu. Akhirnya Nak, panjenengan pasti nggak mau mijet nggih Ibu nggih. Pertama kali nggak mau, nanti insya Allah sampean kalau ikhlas pasti bisa. Ibu bisa menyekolahkan 3 anak sendiri, single parent.
Iya, sampai kuliah di farmasi, sampai lulus, sekarang yang satu SMA kelas 3 sambil mondok. Iya, terus ibu akhirnya dari Papua pindah, hijrah lagi ke Jawa. Saya dulu waktu Tulungagung masih sepi, belum minat ya. Sekarang saya lihat potensinya bagus ya Pak di Tulungagung, rame, pokoknya enak lah gitu. Akhirnya ibu bismillah, dah di Tulungagung saya mau buka refleksi. Bukan hanya refleksi nak, semua insya Allah ibu agak menguasai gitu ya. Dari pijat anak, ya pertama-tama dulu belajar ya nak ya, ndak mencintai jadi mencintai itu loh. Kalau nggak pijat orang sakit semua badan ibu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Ulama, saya dari Malang. Saya sebenarnya hampir sama Bu Ertin. Awalnya saya paling benci untuk memijat. Benar Bu, saya paling benci untuk memijat tapi senang dipijat. Iya, senang dipijat. Background saya tidak ada untuk sejarah pijat. Saya kuliahnya di pertanian, jadi tidak ada background untuk kesehatan sama sekali. Saya kerjanya juga berhubungan dengan pertanian, ekspor impor cengkeh, jadi tidak ada sama sekali. Begitu saya belajar pijat, biasanya ngitung duit, terima telepon, begitu pijat tangannya bengkak-bengkak. Begitu ngeliat titik-titik pusing gitu. Saya belajar di Bandung kurang lebih 2 tahun. Setelah belajar di Bandung, saya dinyatakan lulus. Akhirnya saya buka praktek sendiri. Saya di Bali mulai 2004. Habis itu saya buka cabang di Blitar. Alhamdulillah banyak tetangga-tetangga yang bisa tertolong untuk yang ekonominya kurang mampu. Alhamdulillah sudah banyak bisa praktek sendiri dan bisa menyekolahkan anak-anaknya dengan perguruan tinggi juga. Jadi jangan menganggap pijat itu apa ya, orang gengsi apa sih pijat gitu. Karena dengan pijat inilah saya juga bisa keliling Indonesia. Dari ada yang tidak bayar, ada pijat yang tidak mampu, ada yang bayar 20 ada, tapi pernah dibayar 13 juta juga ada. Jadi jangan berkecil hati profesi jadi tukang pijat, karena dari tukang pijat itulah kita banyak barokah, banyak didoain orang, didoain sehat karena kita banyak membantu orang. Dan nanti insya Allah saya akan sharing ilmu lah ya, bukan mengajari, berbagi dengan pengalaman saya yang sudah lama saya gelutin ini. Jadi kalau nantinya uti-uti atau akang-akang mau buka dari prosedur pengurusannya sampai nanti mau punya tempat praktek seperti beliau-beliau ini, nanti akan dibimbing insya Allah ya Bu ya. Mungkin itu aja perkenalan dari saya, nanti selanjutnya ditambahkan di kelas ya. Jadi yang kita arahkan tuh mereka bukan untuk jadi tukang pijat, tapi untuk mengenal ilmu pijat ya. Kalau setelah mengenal ilmu pijat itu manfaatnya banyak. Jadi selain kita bisa praktek, juga kita bisa meneliti lagi, terus kita bisa mengembangkan dan menularkan ke orang lain ya. Jadi wah saya malas lah belajar pijat, jadi tukang pijat capek gitu kan. Jadi bukan ke situ. Kita tujuannya bukan hanya untuk jadi tukang pijat misalnya, bukan ya. Tapi lebih dari itu. Tujuannya mungkin untuk pengembangan, untuk pendidikan ya, untuk kesehatan juga ya.
kalau cukup kita tutup ya pembelajaran hari ini. Bu Ulama ada tambahan? Tidak ada semuanya Pak Jat? Ada. Ya, kita sepakati kita tutup hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama alamin. Akhiru kalam dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.